Kemarin mau diajakin ke Belanda takut. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini, siang hari ini kita akan ngulik apa ya, Sobat Ambyar ya, Koboy, wis apa wae. Dia adalah, nama panggungnya Iput. Nama panggung loh teman, berarti kan dia artis. Tapi nanti kita tanyakan sebenarnya dari A sampai Z. Sanjano ki sopo, kok pernah viral, pernah gandeng karo Sandi, apa itu, disawer Sandi dan sebagainya. Oke, kita tanya saja langsung kepada orang. Bisa dibuka Mbak Ibu? Iya, kalau di situ buka kita yang tutup. Gantian sesuai protokol. Mbak Iput, nama sebenarnya itu siapa? Nama dari kecil saya Nur Pujiati. Nur Pujiati. Asalnya? Asalnya Boyolali. Kelahiran? Produk Banter. Dereng sarapan. Oh, urung sarapan, sambil menanti sarapan teman-teman. Pokoknya kita nyantai. Mbak Nur ini saya lihat beberapa kali kan ketemu, ada kegiatan di Adiwangsa, ada di Koboy. Orangnya itu selalu ceria, los, terus apalagi ya, happy, nggak memikirkan masalah, beda dengan yang lain. Terus kendel, joget Yowani, wes pokoknya jos. Nah ini terus selama ini kan di Adiwangsa sampai joget dengan Sandi itu perasaannya gimana? Speechless. Tak terduga. Mboten nyono mboten ngira. Ngertose ten TV ketemu langsung. Saged foto joget bareng. Anugerah kok. Anugerah yang terindah. Indah. Terus kalau sama Sandi itu kenal nggak? Sebenarnya nggak kenal, cuman pengagum aja kalau saya. Cantik, pinter, multi talenta, Wah, sukses. orangnya juga ramah. Itu saya kenal selama ini. Mbak Iput, sampean kan sekarang pengen jadi YouTuber. Alasannya ki apa? Pengen masuk TV apa pengen yang lain? Sebenarnya pengen mencoba peruntungan di dunia maya. Yang lain apa? Apa ya? Selain peruntungan tadi. Cari pengalaman juga ya, cari pengalaman. Cari pengalaman. Atau melihat gajinya. Mungkin juga ya. Dari cerita-cerita mereka yang sudah bikin dan terkenal begitu katanya. Terus selain pengen jadi YouTube, sudah bisa apa saja? Maksudnya Pak bisa apa? Ya misalkan upload itu, ngedit dan Ya alhamdulillah selama ini dibimbing sama jenengan baru bisa. Selama ini belum tahu blas. Apa itu YouTube belum tahu, lihat tok. Oh ya. Prosesnya gimana belum tahu. Ngeditnya itu Apalagi ngedit. Masih dalam proses belajar sama jenengan. berarti ini anu modal apa ini istilahnya? Modal HP doang. Kalih kuota. Modal nekat teman-teman. Nggih, Pokoknya modal yang nekat. penting apa itu buat channel, upload, nah nanti dengan adanya melangkah membuat YouTube, upload dan berarti kita sudah satu langkah untuk berlari. Ya. Ya, insya Allah. Yang pengen ditampilkan di YouTube apa? Cuman konten-konten lucu lah. Keseharian kehidupan kita aja, maksudnya dari sekeliling kita. Oh, Pengen
menampilkan kegiatan sehari-hari mereka. Contohnya Contohnya ya sehari-hari kegiatan di rumah, misalnya dari pagi sampai kelar kerjaan ngapain, kita bikin video terus kita unggah. selain kegiatan di rumah, kegiatan apa ya Ya selama ini? kayak kemarin contohnya kita ke tempat teman, ketemu sama nenek-nenek, nyoba-nyoba kita gini, wah lucu juga nih. Tapi cara ngeditnya gimana belum tahu. Simpen dulu. Oke, siap. Masih banyak belajar sama jenengan. Ada di YouTube, kemudian kegiatannya selama ini selain di YouTube apa? Pekerjaan selama ini apa, Pak? Baru, Pak. Muli. Pembantu rumah tangga. Tapi selama ini juragan saya udah meninggal, ini saya belum dapat pegangan yang pasti, cuman freelance, disuruh sana suruh sini, belum jelas kayak kemarin. Kalau kemarin kan bulanan, terus sampingan ada. Kalau sekarang belum ada pegangan lah yang buat bulanan, tapi kalau yang buat sehari-hari ada. Udah berapa tahun kerja? Kalau ikut orang Pak, selama anak saya dari umur 1 tahun udah ikut orang 23 tahun. 23 tahun. Pindah-pindah tempat. Waktu yang Ada yang 10 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 8 tahun. Lama. Saya nggak pernah kalau kerja satu tempat ya udah gitu. Di lingkup Boyolali atau di Amerika? Boyolali 8 tahun, Boyolali 8 tahun, di Jakarta 8 tahun. Oh, Jakarta. Sekarang balik lagi ke kalau di Jakarta di catering. Oh, di catering. Mantap juga ya pengalamannya, ada banget. Banyak. Ikut orang Cina pernah. Mbak Esing Dodo. Ikut orang Cina itu maksudnya di Jakarta. Jakarta. Berapa tahun ini? 2 tahunan lebih lah, sampai meninggal. Oh, Anaknya orang Belanda, ibunya ditinggal sendiri, saya yang ngasuh sampai tutup usia. Kemarin mau diajakin ke Belanda takut. oh, gitu. Udah diurusin paspor sama itunya. Oh, takut. sebenarnya mau diajak ke Belanda. Oh. Takut. Katanya orang bule-bule kalau orang hitam seneng. Ntar diculik di Belanda. Wah, takut juga nggak jadi. Paling seglowing sampean ya bisa aja diculik. Bidadari turun dari kayangan. Aduh. Kayangan Wonogiri. Aslinya itu memang Boyolali atau bukan? Ibu Wonogiri. Oh, Mbok Wonogiri. Bapaknya Boyolali. Gampang Boyolali sama Wonogiri. Gunung sana. Wonogirinya mana? Wuryantoro. Dekat dengan waduk persis, pinggiran waduk. Lainnya di Wonogiri, daerah Boyolali. Boyolali, kecamatan Boyolali. Kampungnya? Suradadi. Asal situ. Ada berapa saudara? Kalau dari ibu saya cuma saya. Ibu saya nggak ada, bapak nikah lagi, ada 3 saudara. Ya termasuk keluarga besar ya? Iya, tapi dari kecil kita nggak Match. tahu kalau dia saudara saya, dia juga tahu saya kakaknya, tapi nggak pernah ada hubungan sampai deket gitu kan. Berarti pisah sama bapak? Iya, Ikut nenek? iya. Saya dari kecil, dari perut udah ikut nenek. Nenek aja nenek buyut. Apa ya yang pengen, oh ya channelnya jenenge apa, channel YouTube-nya? Nur Pujiati. Oke, nanti bisa ditengok teman-teman. Nur Pujiati, Nur Pujiati tidak dari 79. turun dari kayangan. Alah. Mendingan itu. Berarti di Boyolali baru saja Nona. Kalau
Jakartanya Di Boyolali kembali lagi dari Jakarta itu baru seumuran cucu saya, 5 tahun. Enggak ada, 4 tahunan. 4 tahun. Cucu saya yang nomor 2. di Boyolali berarti ini sudah berapa tahun? 4 tahun? 5 tahun? 4 tahunan. Masuk 5 tahun. Selama 5 tahun itu gimana? Ikut orang itu? Pulang, Ah. alhamdulillah langsung ditawarin kerjaan tetangga saya, masuk sampai 3 tahun. 3 tahun, terus yang 1 tahun ikut orang lagi. Ya udah. Pengalamannya langsung. Oke. Pengalaman pekerjaan Pak saben hari nyuci, nyapu, ngepel, gosok, ya sampai Happy bosan. orang sambil kerja itu happy. Dijalani dengan ikhlas pasti happy Pak. Mantap. Kalau sampean ikut koboi itu karena apa? Kemarin itu cuman pertama awalnya cuman ikut di Facebook. Oh gitu. Terus kan ada teman komen-komen lalu minta nomor WA-nya, terus diikutkan di keluarga koboi WhatsApp, jadi akrab, ada kegiatan kita ikut, nyambung sampai sekarang. Klub ya? Klub. Jadi ya memang jiwanya di situ teman-teman. Kegiatannya, Sosial. sosialnya. Oke. mantap. Tidak hanya di koboi, Di mana selain di koboi? di lingkungan saya juga, kalau pas ada juga Maksudnya lingkungan lingkungan rumah kita juga ada sedikit buat mereka. oh. Jadi sosialnya selain di koboi, di rukun tetangga. Ada juga. Oke, Mbak Ibu. Itulah pengalaman dari Mbak Ibu yang nanti akan terjun di dunia YouTube. Moga-moga nanti kalau di YouTube itu juga apa itu istilahnya los dan dol. Jadi bisa menghibur kita. Semoga saja terhibur. Kalau dengan Mas Yakin, Saya kenal Mas Jaki juga di koboi juga. oh, beli Produk-produknya. produk-produknya. Terus akrab, kita sering main ke sana. Yus, jadi kayak saudara sendiri sekarang. Itu sampean menjualkan kaosnya atau Kadang kalau ada teman saya yang mau ikut gabung ke koboi lewat saya juga ada. Banyak yang lewat saya juga. saling Menguntungkan. support? Iya. Mas Yaki juga yang kenalin saya ke Mas Bam, diajak ke Adi Wangsa. Padahal anggota di koboi juga banyak. Belum tentu mereka juga seberuntung saya. Kalau yang di Adiwangsa itu kan ada perempuannya juga banyak. Berapa orang tuh kalau yang di Adiwangsa? Kalau dihitung itu 10-an ya deh. 10-an orang yang datang ke sana. Lelaki, yang prianya berapa? Banyak ya. Kalau pas datang semua ya 15-an ada, 20-an ada. Kalau pas datang semua, kalau nggak datang semua ya paling pol 15 orang itu udah pol banget. Tapi kan ada komunitas dari yang lain gabung ke kita. Oh gitu. Kan udah saling kenal, ikut di grup Facebook juga jadinya kan akrab. Semua kayak orang. Buat stok Pak, nanti wawancaranya kalau sampai sore kan. Oh. Kesel ada Madang, mukbang dan sebagainya. Biasanya kan ada itu mukbang makan bersama. Ya nanti kita bikin kontennya Pak. Nanya sampean yo anu harus pakai hati. Kange atau sampingi. Iya sebenarnya ya tadi ya. Saya malah nggak ngeh. Udah tak siapin dekat itu. Enggak apa-apa lain kali kan bisa. Kurang bersiap. Terus
Terus apa lagi? Kenapa? Enggak, kemarin itu kan saya penasaran kenapa pas di wawancara Pak Bam itu kok berbes milih dan sebagainya. Kalau udah masalah hati, keluarga, tidak bisa Pak nahan tangis. Kenapa? Memang apa ada sesuatu yang mengganjal itu dunia dengan keluarga yang malah bahagia dan sebagainya. Saya belum seberuntung orang-orang Pak. Dari bayi sampai besar ini muanya apa ya, berusaha sendiri. Kadang kan iri dengan keluarga yang lain. Oh, kalau anak ada sesuatu pasti orang tua ikut kan gitu ya. Anak pola bobo kepradah lah istilahnya. Tapi kalau di keluarga saya kan enggak. Malah kadang nyukur ke cara Jawa. Syukur. Kandhani ra kena salahmu ngono ngoten. Dadosipun kadang rasa-rasa ngoten niku tenati rasane pun mboten karu-karuan pun. Mending kula diparingi kerjaan kon mumbai rong lemari daripada kula kan ngadepi kahanan sing kados ngoten niku. Saestu. Iya. Kata nenek saya sih dari bayi, dari perut saya udah diajak susah katanya. Terus lahir pun saya kan diasuh sama nenek buyut, nggak diasuh sama orang tua juga. Padahal orang tua laki juga dekat. Kalau orang tua perempuan kan kerja di Semarang, ibunya kata orang-orang. Sampai ibu saya mau ketemu saya, keluarga besar saya tidak boleh, katanya tidak tanggung jawab ninggalin anak. Padahal tujuan ibu saya kan cari kerja buat hidupin saya. Itu ibunya kerja Semarang Pak, ikut orang Cina. Kata orang-orang yang dulu pernah dekat dengan ibu saya. umurnya berapa? Dulu pas ngelahirin saya paling 20-an lebih. Enggak, maksudnya sampai Oh, saya 41, 42 besok. waktu itu kan sampean ditinggal sama Dari 35 hari, 40 hari. itu sudah ditinggal sama Iya. ibu. Iya. Terus orang lain mengatakan bahwa ibu meninggalkan anaknya, padahal tujuannya untuk mencari pekerjaan. Terus bapak bisa sama atau gimana? Cerita nggak? Enggak apa-apa. Aib loh. Ya kita kan nanti ya. Bapak ada istri lagi. Dia punya anak lagi 3. Tapi sama saya juga sampai saat ini pun nggak pernah yang namanya ya apa ya, istilahnya ngopeni lah dari dulu sampai sekarang. Ya udah, saya sama nenek buyut itu sekolah sampai SMP diasuh nenek buyut, SMA diasuh sama ibu. Baru lulus SMA habis ujian Eptanas ibu udah nggak ada, nggak sakit nggak apa. Ya udah harus ikhlas. Bapak meninggalkan ibu itu dengan cerai atau Belum, pas waktu itu belum cerai, langsung selang berapa tahun ibu saya pulang. Ibu saya yang ngajuin ke pengadilan minta cerai sendiri, kata orang Jawa rapak katanya. Terus ibu saya nikah lagi sama orang Bandungan, tapi ibu nggak punya keturunan juga. Gitu. jadi sama ibu akrab banget? Sama ibu nggak akrab sama sekali. Saya tahu kalau itu ibu saya juga pas baru lulus SMP. Itu loh ibunya. Tapi setelah itu menemukan
3 tahun Pak saya biasa ibu saya, jadi ibu saya kerja di Semarang, seminggu sekali pulang nengokin saya, ngasih uang jajan, uang sekolah, saya ditinggalin di tempat nenek di Wonogiri. Maksudnya kan dari kecil mulai hanya ngasih uang. Terus waktu gede itu loh, SMP itu. SMP nggak pernah ketemu sama ibu gitu. Mulai nggak ketemu itu umur berapa? Mulai 40 hari itu Pak. Kata tetangga waktu kecil setiap ibu saya datang pasti dilarang-larang sama keluarga besar saya, jadi nggak pernah ketemu sampai gede, nggak pernah ketemu. SMP sesekali pas mau lulusan ngambil ijazah mesti orang tua datang, cuman itu Pak. Langsung saya dibawa ke Wonogiri, didaftarin sekolah di Wonogiri. Ya ketemu ibu, ngerasain ketemu ibu ya 3 tahun. 3 tahun langsung ibu nggak ada. Memang semua orang itu punya cerita sendiri-sendiri. Tidak usah disesali, yang penting sekarang itu masa depan. Masa lalu kadang-kadang menghantui, tetapi kita punya istilahnya punya pikiran yang menjalankan kita. Kalau pikiran kita negatif, otomatis tindakan kita negatif. Begitu juga kalau pikiran kita positif, insya Allah masalah dan sebagainya akan berlalu. Semua tergantung pikiran. Pikiran jahat kita akan menjadi jahat, pikiran bagus kita akan menjadi bagus. Oke, itu saja dulu pertemuan dengan Iput, calon YouTuber baru. Moga-moga sukses teman-teman, doanya dan supportnya, minta dukungannya, subscribe-nya, dukungannya dan sebagainya. Nanti akan ditampilkan di situ, ya menghibur lah, menghibur, tidak ke politik dan sebagainya. Yang penting menghibur buat teman-teman. Terima kasih yang telah mensupport Panasan TV, yang selama ini telah nonton video-video kami. Oke, sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.